Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Di video ini, kami akan mempresentasikan materi implementasi perbankan syariah di Indonesia dengan submateri analisis perkembangan industri, tantangan struktural, dan perbandingan konvensional. Sebelum mulai, perkenalkan kami dari kelompok 27 dengan anggota M. Rizal Azhar Hamdan, Andri Seva, saya sendiri, dan Tasya Alfiana. Kami berasal dari Universitas Muhammad Husni Tamrin, program studi manajemen bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Sebelum mulai ke topik utama, mari kita bahas paradok keuangan syariah di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan salah satu populasi muslim terbesar di dunia dengan 237 juta jiwa yang merupakan 87% dari total populasi di Indonesia, yang bisa menjadikannya pasar potensial keuangan syariah terbesar di dunia. Namun, pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai kisaran 8% pada akhir 2023. Sebagai komparasi, Malaysia dengan populasi muslim jauh lebih kecil telah mencatatkan pangsa pasar di atas 30%. Itu saja paradok keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya M. Rizal Azhar Hamdan untuk melanjutkan presentasi. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada 3 klaster masalah utama, yaitu regulasi kompleks, ketentuan pemisahan spin-off unit usaha syariah yang dinilai mendesak dan membebani modal induk. Yang kedua ada literasi rendah. Indeks literasi keuangan syariah nasional masih berada di level 9,14%. Menciptakan jurang pemahaman yang lebar. Yang ketiga ada kesiapan digital. Transformasi digital yang lambat membatasi penetrasi perbank syariah ke ekosistem teknologi modern. Ya, di sini ada hakikat filosofi perbank syariah. Yang pertama ada model intermediasi, yaitu bank konvensional beroperasi dalam kerangka berbasis utang debt based yang menyalurkan pinjaman dan memungut bunga tetap tanpa memandang untung rugi nasabah. Yang kedua ada bank syariah beroperasi pada kerangka kemitraan equity based, berbagi risiko dan keuntungan secara adil melalui nisbah bagi hasil. Yang kedua ada konsep uang dalam Islam. Dalam perseptik Islam, uang bukanlah komoditas yang bisa diperdagangkan atau disewakan atas dasar waktu semata. Uang hanya memiliki nilai jika dikaitkan secara langsung dengan transaksi real seperti pembelian barang, jasa, investasi, dan produktif. Selanjutnya, di sini ada prinsip fundamental dan akad utama. Yang pertama ada larangan riba, disebut dengan bunga, penolakan keras terhadap segala bentuk tambahan tanpa adanya transaksi real yang mendasari. Yang kedua ada larangan gahar dan masyir, penghindaran ketidakpastian transaksi yang berlebihan seperti gahar dan spekulasi murni atau perjudian seperti masyir. Yang ketiga ada wadiyah yad damah, akad titipan dana di mana bank diizinkan mengelola dana nasabah secara produktif dan menjamin pengembaliannya secara utuh. Yang keempat ada mudharabah mutlakoh, kerjasama investasi bebas di mana nasabah bertindak sebagai penyedia modal, sahibul amal, dan bank sebagai pengelola mudharib. Selanjutnya, di sini ada evolusi perbank syariah Indonesia. Pada tahun 1988, MUI mulai serius membahas gagasan bank tanpa bunga di tengah tantangan politik nasional. Selanjutnya pada tahun 1991, berkat restu Presiden Soeharto dan dukungan ICMI Habibie, Bank Mualaf Indonesia BMI didirikan. Pada tahun 1992, BMI resmi beroperasi di bawah UU nomor 7 tahun 1992 dengan rumusan generik prinsip bagi hasil. Dan pada tahun 2021 lahirnya lah Bank Syariah Indonesia atau bisa disebut dengan BSI melalui merger
raksasa syariah BUMN dengan aset senilai 300 triliun rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, oleh Tasya, dipersilahkan. Tantangan regulasi atau dilema spin-off. Mandat undang-undang berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, unit usaha syariah UUS wajib melakukan pemisahan spin-off menjadi Bank Umum Syariah BUS apabila aset UUS mencapai minimal 50% dari induknya atau selambat-lambatnya 15 tahun sejak undang-undang disahkan. Jatuh tempo pada tahun 2023. Konsekuensi bisnis. Proses pendirian BUS baru menuntut modal inti minimal yang sangat besar, yaitu 3 triliun, beserta kesiapan infrastruktur mandiri. Paradoks industri, sebagian bank induk kelas menengah lebih memilih menutup UUS mereka secara total ketimbang melakukan spin-off sehingga memperkecil jumlah pemain industri. Regulasi keuangan di era digital. Keabsahan akad elektronik e-akad meskipun fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 telah memayungi vintage syariah, sinkronisasi legalitas hukum e-akad dalam kerangka peradilan formal perdata masih memerlukan pendalaman regulasi lanjutan. Yang kedua, ada sikap terhadap aset kripto. Pada fatwa MUI nomor 13 tahun 2015 menegaskan bahwa mata uang kripto itu murni, tanpa jaminan aset real berstatus haram karena mengandung unsur goror atau ketidakpastian dan qimar atau spekulasi atau judi. Bisa kita lihat dari samping ya guys. Studi kasus Bank Muamalat. Pionir mandiri non-BUMN sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) lahir lebih murni dari inisiatif masyarakat sipil dan berhasil membuktikan ketangguhannya melewati krisis moneter dahsyat pada tahun 1998. Namun, di era modern ini, BMI menghadapi tekanan likuiditas dan permodalan yang berat pada tahun 2017 dan tahun 2018 akibat lonjakan rasio pembiayaan bermasalah NPF di tengah kepungan pesaing baru yang didukung modal BUMN raksasa. Perbandingan regional Indonesia versus Malaysia. Di sini bisa kita lihat ada perbandingan di dimensi analisis. Pertama, dengan inisiasi industri. Indonesia market share di kurang lebih 8%, didirikan tahun 1091 Bank Muamalat Indonesia, sedangkan di Malaysia market share-nya kurang lebih 30%, didirikan pada tahun 1993 Bank Islam Malaysia Berhad. Yang kedua di sifat pengembangan. Pada Indonesia, market defense digerakkan aspirasi masyarakat sipil, sedangkan di Malaysia, government aid digerakkan penuh oleh kebijakan negara. Yang ketiga di sistem hukumnya loh guys, di hukum perdata sering terjadi benturan legislasi syariah itu di Indonesia, sedangkan di Malaysia ada common law sangat adaptif dan mendukung industri syariah. Yang terakhir ada dari insentif pemerintah, terbatas regulasi pemisahan spin-off menekan US kecil, sedangkan Malaysia sangat komprehensif atau insentif pajak dan infrastruktur integrasi. Oke, terima kasih kepada Tasya dan Mas Rizal. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan yang telah teman-teman jelaskan. Pertama, perbankan syariah berjalan 3 dekade, yaitu dari kehadiran BMI yang solider pada tahun 1991 melalui dual banking system tahun 2000-an hingga konsolidasi raksasa BSI pada tahun 2021. Kedua, perbedaan esensial. Perbedaan dengan bank konvensional bukan sekedar kosmetik atau peristilahan, melainkan menyentuh perbedaan filosofis fundamental sistem bagi hasil, yaitu equity based yang adil. Ketiga, hambatan utama literasi. Rendahnya literasi keuangan syariah nasional
ya dengan angka 9,14% adalah hambatan paling fundamental yang menuntut kolaborasi masif demi meningkatkan permintaan pasar organik. Oke, mungkin itu saja hasil presentasi dari kami. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.